Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan menemukan tentang program karir sesuai MBT. Di sini ada kelompok kami. Yang pertama ada Fatia Saida Ajengka, yang kedua ada Nisuna Alania, yang ketiga saya sendiri Nurul Fauzia, dan yang keempat ada Marni Sri Yunita. Baik, next. Untuk materi-materi yang akan kita atau kita jelaskan yaitu yang pertama penjelasan tentang JES, yang kedua tentang penjelasan tentang MBTI, dan yang ketiga tipe-tipe MBTI, dan yang keempat instalasi elips dan JES, dan yang terakhir demo program. Untuk pemateri pertama saya serah kepada Saudari Manis Yunita. Yang pertama itu tentang what is JES atau apa itu JES. JES merupakan suatu rules yang dikembangkan oleh R.J. Friedman di Sandia National Laboratories Livermore, CA. JES dapat digunakan untuk membangun sistem pakar berbasis Java. Untuk memproses rules digunakan algoritma RED. JES memiliki beberapa kelebihan, antara lain mendukung runtut balik backward chaining, antrian memori kerja, work memory queries, dan manipulasi objek. Dalam makalah yang berjudul Open Source Cross-Platform Java Tools Working Together on a Dialog System dan bertujuan membuat sistem dialog, Nicole menyebutkan bahwa JES memiliki beberapa keunggulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai sintaks yang sederhana dan mirip dengan bahasa Lisp atau Lisp. Kedua, dapat memproses kaidah atau aturan, kita disebut juga rules, dapat jumlah besar dengan cepat. Tiga, merupakan produk yang stabil. Yang keempat, kecil, ringan, dan merupakan salah satu mesin inferensi tercepat. Yang kelima, dapat digunakan di lingkungan ulir ganda atau multi-threading. Yang keenam, menawarkan probabilitas dan sekuritas seperti umumnya program Java. Yang selanjutnya yaitu tentang MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Adalah sebuah uji kepribadian yang pertama kali diperkenalkan oleh Catherine Cook Briggs dan anaknya Isabel Briggs Myers pada tahun 1942. MBTI juga sering digunakan untuk mengetahui kepribadian. Yang selanjutnya yaitu masih dalam MBTI, yaitu macam-macam kepribadian menurut MBTI. Tes MBTI membagi kepribadian seseorang berdasarkan beberapa dikotomi, kategorinya sebagai berikut. Yang pertama itu ada introversion,
dan extraversion atau kita sebut juga introvert dan extrovert. Extraversion menunjukkan bahwa seseorang menikmati banyak interaksi sosial dan merasa semangat setelah menghabiskan waktu bersama orang lain. Sedangkan introversion lebih berorientasi pada pemikiran, menikmati interaksi sosial yang lebih mendalam dan bermakna, serta merasa bersemangat setelah menghabiskan waktu sendirian. Yang selanjutnya yaitu intuitif dan sensori. Intuitif menggambarkan bahwa seseorang lebih fokus pada fakta dan detail yang alami langsung. Sedangkan sensori menggambarkan bahwa seseorang lebih memperhatikan intuisi seperti pola dan kesan. Dia juga lebih senang memikirkan dan membayangkan kemungkinan di masa depan. Yang selanjutnya yaitu thinking dan feeling. Thinking menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang lebih suka berpikir dengan objektif, analisis, dan impersonal ketika mengambil keputusan. Sedangkan feeling menunjukkan bahwa kamu lebih banyak menimbangkan nilai, emosi, dan perasaan saat mengambil keputusan. Yang terakhir itu ada judging dan perceiving. Judging berarti kamu adalah seseorang yang lebih senang menjalani kehidupan dan terstruktur dan terencana. Sedangkan perceiving berarti lebih terbuka, fleksibel, dan mudah beradaptasi pada lingkungan yang berbeda. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Fauzia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Manisika. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai 16 personalities dan pilihan karir yang dikenal dalam personality test MBTI atau tipe-tipe kepribadian MBTI. Yang pertama ada ISTJ atau The Inspector. Orang dengan tipe ini, orang dengan tipe ini biasanya kepribadian ISTJ cenderung pendiam dan praktis. Mereka menikmati ketertiban pada semua aspek kehidupan mereka, termasuk rumah, pekerjaan, hingga keluarga. Untuk tipe yang kedua yaitu ISTP atau The Chapter. Tipe kepribadian lainnya dalam tes adalah ISTP. Orang dengan jenis kepribadian ini biasanya senang memiliki waktu untuk berpikir sendiri. Untuk selanjutnya itu ISFJ atau The Protector. Orang-orang dengan kepribadian ini cenderung hangat dan sederhana dalam cara mereka tersendiri. Dan yang keempat, SFP atau The Artist. Orang-orang dengan kepribadian ini memiliki sifat yang hangat dan membumi. Kemampuan mereka untuk merasakan emosi membuat ISFP sebagai seniman yang handal. Yang kelima ada INFJ atau The Advocate. Orang-orang yang INFJ cenderung mendekati kehidupan dengan perhatian dan juga imajinasi yang mendalam.
Untuk yang selanjutnya yaitu INFP atau the moderator. Tipe kepribadian ini biasanya dalam tes MBT sering digambarkan sebagai kepribadian orang-orang yang sangat idealis dan altruis. Untuk yang selanjutnya yaitu INTJ atau the R the architect adalah pemecah masalah berbakat dengan semangat untuk meningkatkan kehidupan dengan ide-ide yang inovatif. Selanjutnya ada juga INTP atau the thinker. Orang dengan INTP biasanya jenis kepribadian ini sering digambarkan sebagai orang yang diam dan analitis. Ada juga ESTP atau the entrepreneur. Orang-orang dengan kepribadian ESTP cenderung energi dan berorientasi pada tindakan mereka. Mereka sangatlah cekatan dan mampu menavigasi peluang apa yang ada di hadapan mereka. Itu ada ESTJ atau the eksekutif. Orang pemimpin yang tegas dalam 16 kepribadian tes MBT. Mereka memiliki ketabahan yang besar dan kemampuan untuk mengikuti penilaian diri sendiri yang logis. Ini yang beberapa lagi ya, 6 lagi. Ada juga ESFP atau the orang-orang ini menyukai atmosfer yang hidup dan cenderung terlibat dalam acara yang bersemangat. Untuk yang 11 yaitu ESFJ atau the caregiver. Orang dengan tipe kepribadian ini cenderung ramah, setia, teratur, dan berhati lembut. Yang selanjutnya yaitu EN atau the protagonis. Orang-orang tipe kepribadian ENFJ sering digambarkan sebagai orang yang hangat, ramah, setia, dan juga sensitif. Dan juga di sini ada tipe ENFP atau the campaigner. Orang-orang ini gemar merangkul ide dan visi besar yang mencerminkan harapan dan niat baik terhadap orang lain. Di sini ada juga ENTJ atau the commander. ENTJ adalah tipe kepribadian dengan tes MBTI yang kerap mengambil peran sebagai pemimpin. Untuk yang selanjutnya dan yang terakhir ya dari tipe-tipe kepribadian ada juga ENTP atau the debater. Orang-orang ini cenderung berani, kreatif, dan gemar mendekonstruksi ide-ide dengan kemampuan intelektual yang hebat. Jadi di antara tipe-tipe yang tadi, yang mana tipe-tipe kalian? Untuk yang selanjutnya yaitu ada Yusrina sebagai materi ketiga. Terima kasih.
Baik, saya Miss Rina akan menjelaskan langkah-langkah untuk menginstalasi tools yang digunakan untuk membuat program bimbingan karir sesuai dengan MBTI. Nah, program tools yang kami gunakan ada 3. Yang pertama ada Eclipse, kedua ada JDK, dan yang ketiga ada Jest. Nah, pertama-tama kita download dulu untuk softwarenya Eclipse, JDK, dan Jest. Nah, kita bisa download Eclipse yang standar, pilih untuk Windows 32 bit atau 64 bit. Untuk linknya akan kami simpan di description box. Nah, kemudian jika laptop kamu belum menginstal JDK, bisa diinstal di link berikut ini. Akan kami simpan juga di dalam description box. Nah, pilih JDK untuk 64 bit atau Windows 32 bit, ada juga untuk Linux ataupun macOS. Nah, yang terakhir, install JS. Nah, di sini kita menggunakan JS yang 70B7. Kalian bisa gunakan versi lain sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah mendownload tools yang digunakan, nah ini bisa kalian ekstrak dulu terlebih dahulu, kemudian JS juga diekstrak, kemudian diinstal JDK-nya. Nah, saya menyimpan folder Eclipse disimpan di sini. Nah, di sini Eclipse. Nah, di sini ada folder fitur dan plugin. Nah, kita harus memasukkan beberapa folder JS. Nah, di dalam folder JS ini ada Eclipse, kita buka. Nah, ada beberapa folder yang di zip ya. Kalian bisa ekstrak terlebih dahulu semuanya. Setelah diekstrak folder itu, nah folder fitur akan dimasukkan ke dalam folder Eclipse yang folder fitur. Nah, di sini ada. Nah, kemudian sisanya yang Jest Debug, Jest Editor, Jest Red Review, dan Jest kalian simpan, ekstrak, kemudian simpan di plugin. Sudah tersimpan. Setelah itu, kita jalankan Eclipse. Kita cek apakah sudah terinstall dengan benar. Nah, sudah terinstall. Kemudian kita cek apakah Jest-nya sudah terinstall. Nah, ini Jest-nya sudah terinstall. Nah, cukup sekian langkah-langkah dari penginstalan tools yang kami gunakan. Oke, selanjutnya saya Fatia Sadajara akan mendemonstrasikan program yang sudah kami buat. Ini adalah codingannya, tidak akan kami perlihatkan. Kita akan langsung masuk pada running aplikasi. Kita akan running programnya. Nah, di sini akan muncul tulisan welcome to MBTI Complement Career Guidance. Di sini ada pertanyaan pertama, yaitu kalau kita artikan adalah dalam sebuah kelompok kamu akan termasuk pada orang yang bisa mengikuti berita atau mengikuti orang lain. Misalkan kita masukin poin 1. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita menilai orang lain, kita tuh akan melakukan seperti apa? Apakah itu hukum menurut keadaan atau sebaliknya? Misalkan kita isi 2. Pertanyaan selanjutnya adalah dalam menilai seseorang,
kita ini biasanya yang seperti apa? Kita masukin satu, selanjutnya apakah kamu termasuk orang yang on time, tepat waktu, atau misalkan berleha-leha, kita isi yang on time. Sebentar saya pindahkan dulu wajah saya. Eh, Selanjutnya, ada does your routine interaction. Kamu tuh lebih suka ketika orang tuh memberikan semangat ke kamu atau memberikan tanggapan. Kita isi dua, apa yang lebih kamu sukai? Selanjutnya, manakah yang lebih baik ketika kita bersikap tidak adil atau tidak memiliki belas kasihan? Selanjutnya, apa yang lebih baik menurut kamu? Eh, Ketika kamu membeli barang sesuatu, kamu tuh langsung membeli atau lebih memikirkannya, apakah harus dibeli atau tidak? Selanjutnya ada pertanyaan ketika telepon kamu berdering, apa yang akan kamu lakukan? Pertama langsung mengangkat atau bertanya dulu kepada teman, apakah ini harus diangkat atau tidak? Selanjutnya ada mana yang lebih kamu percayai atau mana yang lebih kamu pahami? Experience atau hunch? Eh, Kita isi satu, itu tergantung pada apa yang kita suka. Setelah itu, apa yang lebih nyaman? Diskusi tentang suatu keadaan atau mencoba untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, apa yang lebih nyaman ketika kamu bekerja? Kerjaan yang dikontrak atau tidak? Selanjutnya ada pertanyaan, are you more inclined to be easy to approach atau sama to receive? Kita isi dua. Terus, eh, manakah yang lebih kamu sukai, fundamental atau overtones? Kita isi overtones karena itu. Selanjutnya kita isi open mind atau simpatik. Selanjutnya dalam sebuah hubungan sebaiknya kita berpikir eh negotiable. Selanjutnya in company dalam sebuah perusahaan saya memilih satu. Selanjutnya dalam menulis saya lebih suka literal. Selanjutnya, which you wish more yourself? Apa yang lebih baik untuk diri saya sendiri? Saya masih dua. Selanjutnya, dalam suatu situasi, saya lebih suka jadwal yang terstruktur dan rapi. Selanjutnya, ternyata di sini program mengatakan bahwa MBTI saya adalah STJ. Oh, Oke. Di sini tuh kita masukin nilai 0 sampai 10 dalam mata pelajaran. Misalkan kita mengisi untuk matematika 5, untuk fisika 6, chemistry-nya 8, biologi 8, computer science 9, social science 9, art score-nya 7, dance score-nya 2, acting score-nya 5, musik score 4. Nah, di sini akan muncul naik, tapi tidak muncul. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kita buat atau program yang kita buat. Di sini kita memasukkan satu atau dua pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun. Salah satunya yaitu ketika dalam suatu kelompok sosial, kita termasuk orang yang naik. Katanya apa ini? For unlimited meeting upgrade to Zoom Phone Pro. Wah, abis, wah, abis. Wah, abis, wah, abis. Wah, abis, wah. Baik, di sini saya Patia Zahra akan mendemonstrasikan program bulan. Nah, tampilan awalnya adalah Welcome to MBTI Complement Career Guidance. Di sini akan muncul 20 pertanyaan di mana kita akan mengisi satu atau dua. Misal pada pertanyaan pertama kita mengisi dua, pertanyaan selanjutnya satu. Ini akan disesuaikan sesuai apa yang kita sukai.
Nah, setelah kita mengisi 20 pertanyaan, di sini akan muncul tipe MBTI kita. Dan di sini muncul ada lagi STJ. Nah, setelah itu kita akan memasukkan rentang nilai dari 0 sampai 10 tentang mata pelajaran. Misalkan pada mata pelajaran bahasa kita akan mengisi dengan angka 6, matematikanya 7, fisikanya 4, chemistry-nya 7, biologinya 6, computer science-nya 9, sosialnya 7, art score-nya 8, dan skornya 6, acting skornya 8, musik skornya 3. Nah, di sini akan muncul beberapa saran pekerjaan yang harus dilakukan atau beberapa saran yang mungkin akan cocok. Yang pertama adalah akuntan, tentara atau polisi, guru atau seorang dosen, detektif, seorang komputer engineer atau administrative writer. Sekian demonstrasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz.